Oke, baik semuanya. Selamat malam. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Hari Kamis ya, malam yang selalu kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti ya untuk bisa langsung nih ketemu dengan Dokter Winda di Zoom ya. Mungkin kalau misalnya eh, masih ada yang bingung bertanya mengenai produk ataupun dosis atau masalah kesehatan lainnya, waktunya sekarang nih Bapak Ibu untuk bisa tanya-tanya ke Dokter Winda. Baik, mungkin sebelum kita mulai, kebetulan Dokter Winda hari ini lagi ada di Korea bersama dengan teman-teman lainnya ya. Mungkin Dokter Winda bisa menyalakan kameranya, Dok? Halo. Halo, wow, oke, keren banget ya. Ini dia Bapak Ibu, mungkin juga yang di Korea nih juga bisa menyalakan kameranya atau ada yang lagi nobar nih, atau udah di kamar masing-masing ya? Udah di kamar Oke, udah di kamar masing-masing. masing-masing berarti nggak ada nobar ya. Ini ada Bu Rusna nih yang juga menyalakan kameranya nih. Halo Bu. Oke, ada Pak Ote yang juga menyalakan kameranya. Oke, ada lagi? Bu Maswa belum siap Bu nyalakan Masra. kamera. Oh, oke. Ini juga Pak Hendra nih juga lagi di Korea nih ya. Yang penting teman-teman semua yang ada di Korea pastikan untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena di sana kan lagi em, Dingin. lagi lagi salju ya, tentunya suhunya minus berapa dok? Eh, tadi, duh, tadi pas kita landing di Incheon itu -6. Wow, Ini bahkan tinggi udah banget di ya. dalam kamar aja. Ini kita bahkan Hmm. udah di dalam kamar tuh nggak nyalain AC. Nggak nyalain AC, jendela tuh ditutup semua tapi dingin. Kayak Oke, saljunya. pasti teman di sini juga ada yang pengen dong ya ikut trip bareng jalan-jalan sama Dokter Winda. Tenang Bapak Ibu, kita masih punya banyak sekali promo jalan-jalan yang FAI berikan gratis untuk Bapak Ibu. Oke, dingin-dingin tetap semangat ya dok ya tapi ya. Wes, tetap dong, pastinya. Oke. Baik, topik kita kali ini adalah mengenai manfaat Cocoa Flavano untuk program kehamilan. Bapak Ibu jika ada yang bertanya bisa langsung menuliskan nanti pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah muncul ya dok ya Yap. untuk slide-nya. Silahkan Dokter Winda. Oke, thank you Di. Hai, selamat malam yang di Indonesia. Salam dari Korea. Lebih tepatnya sekarang kita lagi di Jeju. eh Aduh, nikmat banget ya ternyata ya dingin-dingin itu ya teman-teman. Walaupun kedinginan, tapi malah bikin makin semangat untuk jalan terus. Makanya nih teman-teman yang belum pernah ngerasain jalan sama FHI, yuk kejar ya, kejar tripnya, kejar promo tripnya biar nanti kita bisa ikut next jalan-jalan ya. Nah, sambilan nih hari ini mungkin ada yang lagi di sana mungkin jam 8 ya, di sini tuh udah jam 10, makanya kita udah pada di kamar masing-masing, tapi kita masih tetap semangat nih ya untuk menemani teman-teman ya dan berbagi pengetahuan ya tentang topik kita kali ini yaitu program kehamilan. Yuk kita bahas. Nah, kadang-kadang kita kalau bahas tentang program hamil, kita harus paham dulu nih. Kategori hamil itu sebenarnya dimulai dari kapan sih kita sebut ini suatu kehamilan. Jadi kehamilan itu mulai dari proses terjadinya pembuahan sampai melahirkan. Ya, jadi kalau dari pembuahan berarti mulai dari si sel telur sama sel ovum itu bersatu, lalu tertanam di dalam rahim, lalu berkembang jadi janin sampai nanti akhirnya dilahirkan. Itulah artinya kehamilan. Slide. Nah, makanya nih sering sekali kalau kita namanya hamil itu mungkin orang banyak yang menganggap sepele ya soal program hamil. Orang tuh selalu identiknya kalau program hamil itu adalah untuk mereka-mereka yang eh, sudah berpasangan, sudah suami istri, tapi
bertahun-tahun belum juga dapat keturunan gitu. Padahal sebenarnya program hamil itu nggak cuman itu doang teman-teman sebenarnya ya. Tapi program hamil juga itu untuk menjaga atau ya lebih ke menjaga ya, untuk menjaga kehamilan supaya jadi lebih sehat gitu ya. Karena ternyata kehamilan itu nggak cuma sekedar, ibarat kata ini nggak cuma sekedar bunting gitu aja, tapi banyak yang harus diperhatikan di dalam proses kehamilan itu sendiri. Makanya kita perlu dalam merencanakan kehamilan. Slide. Nah, kenapa kita perlu merencanakan kehamilan? Nah, ini mungkin banyak juga yang pernah dengar ya. Pada saat melahirkan, itu adalah saat-saat di mana seorang ibu berjuang hidup, memperjuangkan hidup dan matinya untuk melahirkan suatu jiwa baru, yaitu bayinya. Makanya sering banget nih ya terjadi kematian ibu pada saat melahirkan. Itu pun kadang-kadang nggak cuma ibunya doang yang mengalami kematian, bayinya juga. Ya, makanya kenapa itu pasti biasanya hal ini bisa terjadi karena ada masalah di dalam proses kehamilannya, sehingga pada saat proses melahirkan itu bisa beresiko baik si ibu maupun si bayi bisa mengalami kematian. Dan selain itu juga nggak cuma soal kematian juga, mungkin oke lah nggak sampai meninggal gitu ya, tapi bermasalah dengan kehamilannya. Ada komplikasi-komplikasi penyakit seperti banyak juga ya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mengalami diabetes ya, diabetes pada saat hamil. Ada juga yang malah jadi mengalami hipertensi sehingga disebut sebagai eklamsi atau preeklamsia. Nah, dari komplikasi-komplikasi ini juga nantinya bisa mengakibatkan efek yang nggak baik juga kepada bayinya. Ya, bayinya bisa mengalami prematur, bisa malah mengalami bayinya jadi besar ya. Kalau untuk ibu yang diabetes itu bayinya malah bisa jadi gede banget nanti. Gede banget dan malah jadi bisa beresiko pada tumbuh kembangnya nanti dia juga mengalami diabetes juga. Gitu ya. Jadi ini juga harus dicegah. Dan juga yang sering juga ya jadi sepelekan dalam kehamilan ini adalah afternya setelah dilahirkan nanti, yaitu pada proses pengasuhan dan juga perkembangan bayi. Jadi nggak cuma sekedar hamil, subur, hamil. Habis itu udah setelah melahirkan bayinya nggak diurus atau bisa mengalami baby blue syndrome gitu kan. Itu juga kan nggak bagus. Jadi memang di sini diperlukan perencanaan kehamilan. Jadi tidak hanya sekedar untuk memastikan kesehatan ibu, tapi juga termasuk mentalnya juga supaya karena ini akan nanti berpengaruh kepada bayinya. Dan tentunya bukan karena si ibu saja yang hamil, terus bapaknya nggak ada kontribusi apa-apa, nggak juga ya. Tentunya akan ada peran juga dari pihak suami untuk memastikan proses kehamilan ini dapat berjalan lancar dan sehat. Slide. Nah, bagaimana nih tips-tipsnya? Ya, biasanya kalau seandainya kita kan yang merencanakan kehamilan itu sebenarnya nggak cuman mereka-mereka yang sudah menikah dan sudah bertahun-tahun belum dapat keturunan. Tapi bahkan juga mereka-mereka yang baru rencana mau menikah ya, yang akan menikah, tentunya juga pasti pengen juga dong setelah menikah pengen punya anak gitu kan, pengen punya keturunan. Nah, itu juga baiknya sudah mulai dilakukan perencanaan kehamilan mulai dari sebelum pernikahan. Dengan cara apa? Sudah mulai bisa mengkonsumsi asam folat minimal 3 bulan ya, 3 bulan sebelum pernikahan ya. Lalu juga kalau bisa juga lakukan pemeriksaan kondisi kesehatan yang menyeluruh ke dokter karena kadang-kadang nih si wanita ya, si ibu juga bisa jadi punya masalah-masalah kesehatan yang tidak timbul gejalanya, seperti contohnya toksoplasmosis, rubella. Makanya itu biasanya itu mungkin kalau yang dulu ingat ya, atau mungkin yang masih berencana nih mau nikah, itu ada dianjurkan untuk melakukan tes torch namanya. Nah, ini biasanya dianjurkan dilakukan pengetesan ini kalau kita tuh memelihara
hewan peliharaan di rumah seperti anjing, kucing, atau mungkin hamster, ya, hewan-hewan yang berbulu itu sangat dianjurkan banget untuk mengambil pemeriksaan torch. Karena ini kalau seandainya terinfeksi dengan salah satu dari parasit tersebut, itu bisa mengakibatkan masalah nanti pada perkembangan janinnya, bisa bikin cacat janin atau bahkan bisa mengakibatkan keguguran, ya. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ke dokter juga. Dan tentunya tidak akan terjadi kehamilan kalau nggak ketemu tuh tadi, ya, antara si sel telur dengan sel spermanya. Nah, sehingga berarti dibutuhkan dong hubungan intim, tapi kapan? Di masa subur, di saat sel telurnya matang dan dikeluarkan, ya. Jadi memang paling penting itu justru berhubungan intim rutin di masa suburnya. Kalau di luar masa subur ya itu sih lebih kepada pembinaan hubungan aja ya. Pembinaan hubungan antara suami dan istri, tapi bukan bentuk dalam perencanaan kehamilan. Karena di situ tidak ada sel ovumnya, jadi memang tidak bisa berharap akan hamil ya kalau seandainya berhubungannya di luar masa subur. Nah, lalu ini juga yang penting juga, yang nggak kalah penting, tapi gampang-gampang susah melakukannya, yaitu mengelola stres. Ini sering banget ya, sering banget apalagi kalau yang lagi berencana hamil, itu tuh kadang-kadang ada pressure tersendiri. Aduh, gimana ya kalau nggak kalau ternyata nggak subur, atau aduh ini diusahain nih segala macam cara tapi belum berhasil juga. Akhirnya jadi stres karena adanya tekanan untuk punya keturunan biasanya. Dan kalau stres itu malah akan membuat jadi lebih susah ya, lebih susah terjadi pembuahan. Jadi memang harus mengelola stres baik bagi si wanita maupun prianya, ya. Lalu juga masukkanlah hal-hal yang baik ke dalam tubuh kita ya, dengan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bernutrisi, terus juga olahraga yang rutin ya walaupun tidak berlebihan, istirahat yang cukup, kontrol berat badannya jangan overweight ya, sehingga ini akan membantu untuk menjaga kualitas dan kuantitas sperma dan sel telurnya. Slide. Nah, gimana nih cara-caranya nih supaya kita bisa meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas dari sel sperma dan juga sel telur kita? Yang pastinya adalah kita hindari dulu deh ya hal-hal yang bisa merusak stok dari sel sperma dan sel telur kita. Dengan apa? Mengurangi radikal bebas. Radikal bebas bisa kita dapat dari mana? Contohnya kalau kita dari luar nih, ya kita kurangin tuh konsumsi alkohol, stop ngerokok, ya. Terus juga kalau yang dari dalam, ya dengan menjaga metabolisme tubuh yang normal, ya. Menjaga metabolisme tubuh yang normal, jangan berlebihan. Karena kalau metabolisme kita berlebihan, itu malah akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas lagi yang nanti sifatnya malah akan merusak sel sperma dan juga sel telur. Caranya dengan lebih mempertahankan lagi berat badan yang normal ya, supaya tidak berlebih. Jadi metabolisme juga bisa lebih seimbang, dibantu dengan olahraga yang rutin, dan juga mencukupi kebutuhan nutrisi akan antioksidan. Slide. Nah, ini dia tentunya ya, produk kecintaan kita semua, yaitu Cocoa Flavanol. Ada original, sweet, flavanol with L-arginine DTM, dan juga flavanol matte. Slide. Nah, tentunya kalau soal coklat ya atau kokoa, kita sudah tahu banget ya perannya ya sumbangsihnya dari sisi manfaat flavanolnya yang membuat sirkulasi darah kita begitu baiknya jadinya. Jadi begitu sehat di mana ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pekerjaan atau kerja dari organ-organ reproduksi kita. Tapi sebenarnya nggak cuma itu doang ya. Kokoa sendiri ternyata itu juga dia dari sananya itu memang sudah mengandung yang namanya senyawa triptofan yang mampu merangsang otak kita untuk melepaskan lebih banyak lagi hormon-hormon endorfin dan juga serotonin atau biasa kita bilangnya happy hormone, di mana ini biasanya digunakan sebagai antidepresan alami. Nah, tentunya
Untuk berhubungan butuh mood dong, ya kan? Butuh mood. Jadi dengan mengkonsumsi kokoa itu bisa membantu membuat kita tuh jadi lebih mood gitu ya. Mood kita jadi lebih bagus sehingga kita bisa berhubungan intim dengan baik dengan pasangan. Lalu selain itu ada kandungan L-arginine juga, di mana L-arginine ini basically adalah asam amino ya. Asam amino yang di mana dia itu digunakan nanti untuk membentuk protein yang akan berperan dalam dalam regenerasi sel. Jadi dia sangat berperan banget nih, di mana di sini adalah untuk pembentukan sel sperma ya, jadi berhubungan dengan kesuburan pada pria. Tapi juga bisa digunakan untuk metabolisme tubuh sehingga bermanfaat juga untuk stamina. Plusnya lagi juga L-arginine ini jika dibutuhkan dia itu bisa diubah menjadi nitric oxide sehingga bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah jadi lebih lancar. Multifungsi banget ya. Slide. Lalu kita ada tambahan lagi nih kandungan ginseng dan guarana. Kalau ginseng mungkin kita sudah cukup banyak familiar ya, di Indonesia juga lumayan lah kita ya dalam mengkonsumsi ginseng atau mengetahui manfaat-manfaat dari ginseng. Bahkan nih di Korea ya itu dijuluki sebagai negeri ginseng ya, karena memang kualitas ginsengnya itu sangat bagus sekali. Karena ginseng itu ternyata memang memiliki manfaat yang sangat bagus ya. Jadi terutama di sini terkenal memang adalah untuk vitalitas ya. Karena di dalam ginseng itu ada namanya senyawa sterol yang dia punya kontribusi itu terutama pada hormon sistem reproduksi pada pria. Ya, jadi dia bisa membantu untuk meningkatkan testosteron. Jadi dengan begitu itu akan memperbaiki kualitas dari produksi sel sperma termasuk juga dalam meningkatkan gairah libido. Nah, lalu kita adaptasi juga nih guarana. Kalau guarana ini dia biasanya herbal tradisi dari Brazil. Dia ini merupakan tanaman rambat dari keluarga maple juga. Nah, ini biasanya digunakan itu untuk calon-calon pengantin pria. Jadi buat malam pertama nanti gitu ya, supaya memicu gairah pada pria-pria tersebut untuk malam pertama gitu ya. Slide. Nah, di sini mungkin kalau umpamanya kita ngomongin soal coklat, itu tuh selalu aja kita tuh ekspektasinya adalah coklat-coklat yang selama ini kita temukan ya, atau yang selama ini kita makan ya. Tapi ini ternyata beda banget, teman-teman, beda banget. Coklat sendiri atau kokoa ya, kita ngomongnya ini soal kokoa bukan coklat sebenarnya, tapi kokoa sendiri itu sebenarnya dia punya banyak banget kandungan nutrisi di dalamnya. Ada vitamin, banyak mineral, ada asam aminonya juga, dan ada flavanolnya. Nah, cuman masalahnya teman-teman, kandungan yang mahal di dalam kokoa ini justru adalah flavanol. Dan masalahnya adalah proses pengolahan kokoa itu malah cenderung merusak kadar flavanolnya. Malah jadi yang tersisa ya hanya gizi-gizi yang lain aja gitu ya. Hanya kandungan-kandungan nutrisi yang lain jadi yang tersisa, karena biasanya dalam proses pengolahan kokoa itu harus melalui proses fermentasi dan juga proses pemanasan. Dan proses ini malah cenderung merusak flavanol sehingga pada end produknya ya, pada hasil akhirnya itu justru kandungan flavanol yang seharusnya kita butuhkan malah jadi habis. Nah, di sini person kita yaitu Barry Callebaut itu sudah punya paten metode ekstraksi ya, di mana metode yang mereka gunakan dalam pengolahan kokoa itu ternyata telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami di dalam kakao tersebut, sehingga pada end produknya itu bisa tetap tinggi kadar flavanolnya dan itu bisa kita nikmati dan memberikan manfaat bagi tubuh kita. Slide. Nah, tentunya ada banyak banget studi klinisnya, udah ada ratusan bahkan. Teman-teman juga bisa nyari sendiri kalau nggak percaya ya. Tinggal di Google aja. Nah, bahkan ada beberapa dari studi klinis tersebut itu bahkan sudah dipatenkan. Nah, ini salah satunya nih ya, yang ada hubungannya nanti juga untuk
kesuburan itu adalah untuk pemeliharaan prostat. Nah, dari hasil studi klinis ini ternyata ekstraksi kokoa juga bisa bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Jadi bisa membantu untuk menekan pembekakan prostat, termasuk juga bisa menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu ada juga nih studi klinis yang bisa kita gunakan untuk mendukung program kehamilan kita ini, yaitu adalah untuk menjaga berat badan. Ternyata dari hasil studi klinis yang sudah dipatenkan ini, ekstraksi kokoa juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan kita yang berlebih. Caranya gimana? Dengan meningkatkan metabolisme lemak. Jadi lemak di dalam tubuh kita itu jadi cenderung dibakar menjadi energi, bukan dipendam di dalam tubuh. Karena kalau seandainya nih teman-teman, kadar lemak di dalam tubuh kita tinggi, itu akan menjadi kantong-kantong dari toksin, di mana kantong-kantong ini malah nanti jadi, namanya juga kantong ya, buat nampung gitu. Semakin banyak kantongnya, jadi semakin banyak malah yang bisa ditampung racun di dalam tubuh kita. Padahal racun itu kan nggak bagus ya. Racun itu malah nanti bisa berpotensi merusak baik sel sperma, sel ovum, atau bahkan nanti bisa mengganggu perkembangan janin kita sendiri. Slide. Lalu tentunya kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar dan lebih normal. Slide. Nah, ini ada nih ya, salah satu American nutritionist yaitu Ami Saviro ya, beliau sudah merangkum dan meneliti dan merangkum manfaat dari kokoa. Ternyata kokoa itu telah terbukti dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol. Jadi, ternyata kalau kita mengkonsumsi kokoa, dalam kokoa tersebut kan ada kandungan flavanolnya. Nah, flavanol tersebut itu bisa mencegah stres karena dia jadi merangsang otak kita itu untuk lebih banyak memproduksi hormon happy, yaitu hormon serotonin dan dopamin. Inilah yang akan membuat karena hormon serotonin dan dopaminnya yang lebih banyak diproduksi, otomatis produksi untuk hormon kortisol pun jadi ditekan. Inilah yang akan membuat nanti suasana hati jadi lebih membaik. Di mana suasana hati yang baik, pikiran yang bebas stres, terus perasaan yang bahagia, ini sangat berperan banget ya dalam mendukung keberhasilan dari proses pembuahan ya. Selain itu juga karena flavanol itu adalah memang suatu antioksidan dan kadarnya cukup tinggi pada kokoa, ini ternyata juga bisa membantu meningkatkan suasana hati serta mendorong aliran darah, terutama ke rahim dan ovarium. Ini akan sangat bagus banget untuk menjaga keseimbangan hormon supaya nanti pematangan sel telurnya itu bisa tepat waktu dan teratur. Di mana ini kalau seandainya nih siklusnya tidak teratur, itu kan jadi semakin sulit ya kita untuk membaca kapan ya masa suburnya. Nah, ini juga nanti akibatnya bisa menurunkan kesuburan ya, karena bisa menurunkan potensi keberhasilan dari proses pembuahan itu sendiri. Makanya nih, hormon harus seimbang supaya siklus menstruasinya itu dia stabil ya, konsisten sehingga bisa diperhitungkan kapan masa suburnya dan bisa semakin meningkatkan lagi probabilitas dalam terjadinya pembuahan. Slide. Selain itu juga seperti tadi saya katakan ya, di dalam kokoa sendiri itu ada banyak banget kandungan vitamin, kandungan mineral, dan itu sebenarnya cukup lengkap ya. Di mana ini akan membantu dalam menjaga keseimbangan hormon tadi. Dan di dalam kandungan mineral yang ada di dalam kokoa ini ternyata sangat penting banget nanti perannya dalam menjaga kualitas dan juga kuantitas dari sel telur dan juga sperma. Dan juga berperan dalam proses pematangan sel telur atau ovulasi, lalu juga bisa menjaga kondisi dari lapisan endometrium atau rahim, dan juga bonusnya juga bisa menjaga tulangnya jadi lebih
kuat. Karena kan biasanya kalau dalam proses kehamilan itu kalsium si ibu itu akan banyak banget diserap oleh si janinnya untuk perkembangan janin. Jadi makanya kenapa wanita itu sangat beresiko untuk terkena osteoporosis ya. Makanya penting banget untuk ibu menjaga tulang ya. Dan selain itu juga kan ada kandungan, salah satunya juga ada kandungan magnesium. Ternyata magnesium ini adalah salah satu mineral yang penting untuk program hamil. Karena program hamil itu tidak mudah ya, teman-teman, tidak mudah ya kan. Biasanya tuh hamil itu, wanita hamil namanya juga hamil ya, gemuk ya, berat ya. Jadi otomatis jadi lebih gampang capek ya, gampang capek. Belum lagi biasanya jadi lebih depresi karena apa ya, badannya kan berubah ya, apa-apa jadi lebih susah dan itu tuh bikin bikin kesel, bikin jadi depresi pada si ibu hamil ya. Sehingga ini bisa nanti mengganggu juga ya, mengganggu karena produksi hormon kortisolnya itu bisa meningkat dan ini bisa berakibat yang kurang baik untuk perkembangan janin maupun dalam sisi kesuburannya juga. Slide. Nah, ini bisa kita rangkum ya, untuk flavanomen sendiri sebenarnya manfaatnya itu nggak cuma sekadar untuk seksualitas aja, tapi juga bisa untuk vitalitas secara keseluruhan. Jadi manfaat dari flavanomen itu bisa membantu meningkatkan suasana hati, meningkatkan sirkulasi darah, mencegah risiko penyakit kardiovaskular, bahkan juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi-fungsi organ reproduksi pada pria sehingga performance juga lebih baik, dan juga bisa membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, di mana ini nanti akan berperan juga ya dalam produksi spermanya. Dan juga bisa membantu mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker prostat. Dan bonusnya juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, tentunya untuk kita mendapatkan manfaatnya harus kita konsumsi dong, ya nggak mungkin kita pajang-pajang doang. Harus kita konsumsi supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk konsumsinya pada dasarnya adalah sebenarnya akan kembali kepada kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing ya. Biasanya kalau untuk yang original maupun sweet, itu mulai dari 5 gram sehari itu sudah bisa mengcover. Tapi nanti boleh disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Bisa 5 gram, bisa 10 gram, bisa 15 gram gitu ya. Atau teman-teman yang sukanya DTM juga boleh. Biasanya kalau DTM itu kita konsumsinya 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Ataupun nanti boleh juga tetap dilanjutkan dengan tetap di 2 saset juga, tetap boleh aja, sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman sendiri. Nah, kalau untuk para prianya nih, kalau ingin bonus tambahan ya, untuk tetap menjaga vitalitas ya, termasuk juga kualitas dari seksualitasnya, meningkatkan kesuburan juga, atau ya tadi ya sekedar untuk menjaga vitalitas aja, khusus untuk pria bisa menambahkan lagi ekstra flavanomennya. Untuk flavanomennya ini dia cukup dikonsumsinya 2 hari sekali aja, nggak perlu setiap hari. Nanti yang setiap harinya itu bisa konsumsinya original, sweet, atau DTM-nya aja. Nanti diselang-seling setiap 2 hari ditambahkan dengan flavanomen. Oke, semoga kita semua bisa membantu bisa berperan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan lebih unggul sejak 1000 hari pertama kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Winda. Oke, karena tadi tiba-tiba ada slide-nya Bu Dea ya. Oke, baik. Dok, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan promo dulu ya, Dok ya. Baik, mungkin di sini Bapak Ibu penasaran ya, ada promo jalan-jalan apa sih gitu. Saya juga pengen dong ikut jalan-jalan bersama FAI. Oke, baik sebelumnya sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu.
Ini adalah FI Medical Consultant di hari Senin sampai Jumat. Jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Chat Bapak Ibu tentunya akan langsung dijawab oleh Dr. Winda. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti di YouTube ada Forever Healthy Indonesia Official. Kemudian ada Instagram juga di foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegram FI Official. Dan kita juga punya TikTok di @foreverhealthy.indonesia. Karena dengan mengikuti seluruh sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari FAI. Nah, ini dia kita memberikan promo New Annual Rank di tahun 2023. Peringkatnya ada Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend ya. Hadiahnya ada banyak sekali. Untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya. Nah, ini kita ada trip juga jalan-jalan ya, Bapak Ibu kalau misalnya mau jalan-jalan gratis bersama FAI, seperti teman-teman yang ada di Korea saat ini, kita juga ada Bangkok trip, 5 hari 4 malam, periodenya selama 1 tahun, pengumpulannya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Bapak Ibu cukup dengan mengumpulkan 60 poin dan juga 8.500 CV. Kemudian selain Bangkok, kita juga ada trip ke Dubai ya, 7 hari 6 malam, 100 poin, 25.000 CV, periodenya dari 1 Januari sampai 30 Juni 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin merasakan umroh atau ingin mendapatkan trip ke Eropa, bisa juga mengumpulkan 150 poin atau total CV-nya 75.000 CV ya. Dan ini periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2023. Nah, untuk bisnis preview minggu ini akan dibawakan nanti oleh Ibu Mary selaku marketing manager di FAI di hari Sabtu jam 2 siang di kantor pusat FAI. Pastikan Bapak Ibu untuk mengundang ya atau mengajak calon-calon member Bapak Ibu yang ingin mengikuti bisnis FAI. Kemudian kita juga ada acara luar biasa sekali ya. Bapak Ibu tentunya pasti semuanya mengikuti sosial media dong ya. Bisa membuka WhatsApp ya, Facebook ataupun Instagram. Bapak Ibu akan diberikan gimana sih caranya untuk branding melalui sosial media ya. Akan dibawakan oleh Bapak Sugi Mitro, beliau merupakan pakar digital branding dan ini acaranya gratis. Ya, gratis tapi hanya untuk 100 orang pertama yang daftar. Nah, kemudian juga nanti ada Bapak Arisendra Wardana dan juga MC-nya Bapak Beni. Acaranya di Jakarta Design Center, Ruang Flamboyan, jam 2 siang, hari Senin, tanggal 6 Februari 2023. Oke, nah Bapak Ibu bisa langsung menghubungi nomor registrasi yang ada di bawah sini ya untuk pendaftaran mengikuti seminar branding batch 1. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia adalah promo dan juga acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dari chat ya, dokter ya. Ini Pak Oteh nih, ditunggu oleh-oleh gingsengnya ya dok, katanya. Dari Pak Oteh ya. Kenapa Ya, Pak. nggak minum Flavanomen aja Pak, kan udah ada Oh gingsengnya. iya, benar. Di Flavanolman udah ada ginseng. Iya udah ada ginsengnya. Jauh-jauh ya dokter Winda bawain dari Korea. Oke, selanjutnya kita juga ada Bu Lisda yang mungkin baru pertama kali gabung ya Bu ya. Selamat malam Bu Lisda. Terima kasih sudah dikirimin link Zoom. Sangat bermanfaat. Saya rekannya Bu Ida. Selamat datang Bu Lisda. Mungkin ada yang ingin tanyakan Bu Lisda mengenai eh, apa Cocoa Flavanol original, sweet DTM atau mennya. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang ingin mau bertanya nih bisa langsung menyalakan mikrofon
kita bisa langsung tanya-tanya sama Dokter Winda nih. Oke, baik. Atau Dokter Winda ada sharing sedikit nih mengenai hari pertama di Korea. Oh, hari pertama kita di Korea, eh lumayan sih ya, jujur aja tadi lumayan banget karena ternyata pas kita nyampe itu udah lagi hujan salju lebat-lebatnya, sampai tadi kami itu untuk landing aja nggak bisa, jadi masih muter-muter di atas hampir setengah jaman lah ya, setengah jaman tuh muter-muter karena jalur landasannya itu masih dikeruk dulu gitu. Dan ternyata itu dingin sekali, dingin banget. Untuk kita mungkin yang untuk orang Indonesia di negara tropis, nggak semua bisa tahan dengan dinginnya. Tapi untungnya kita udah pada siap gitu kan, udah pada siap. Dalam artian kayak tadi, ini mungkin kalau Pak Edu mungkin udah tidur kali ya. Tadi aja Pak Edu tuh sampai nggak perlu pakai tebel-tebel, itu masih tahan untuk nggak pakai jaket yang terlalu tebal karena udah minum flavanol dulu gitu sebelumnya. Jadi udah minum flavanol dulu. Jadi flavanol itu memang terbukti banget ya bisa membantu untuk lebih meningkatkan lagi metabolisme. Jadi bisa membantu untuk menghasilkan panas ya, panas dalam tubuh dan itu akan membantu banget untuk menjaga kehangatan tubuh gitu. Jadi bisa lebih tahan juga. Lalu selain itu juga tadi juga kita hari ini lumayan banyak ya kulineran. Itu juga makannya kalau di sini tuh pokoknya kalau kita trip, teman-teman tuh nggak usah khawatir bakalan kelaparan, karena akan ada banyak sekali makanan. Yang ada biasanya itu malah jadi khawatir. Aduh kalau kita makan banyak, nanti ini gimana ya kolesterol, terus gimana ya kalau malah berat badan naiknya, aduh gitu kan. Nah di sini justru kita santai aja gitu, makan semua aman. Kayak saya aja selalu standby nih Palavanol. Ya, jadi nggak perlu khawatir dengan makan yang macam-macam. Jadi kuliner tuh bisa lancar, bisa tenang makan apa aja tanpa harus khawatir nanti tuh kolesterol akan naik atau berat badan pulang dari Korea tuh akan sangat menanjak dengan tinggi. Jadi liburan tuh tenang gitu. Jadi bisa have fun dan bisa cobain semuanya. Jadi benar-benar puas banget deh. Jadi memang harus banget sih bawa flavanol kemanapun kita pergi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, mungkin teman-teman yang di Korea di sana juga harus pastikan untuk selalu konsumsi cocoa flavanolnya ya, supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Kemudian nggak perlu khawatir untuk takut berat badannya naik ya, atau takut kolesterolnya naik juga ya, Dok ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan nih dok, sudah ada pertanyaan dari Mia dari Samarinda, mau nanya kalau keluhan sakit stroke, diabetes, dan kesemutan itu sebaiknya minum flavanol yang mana ya? Terima kasih. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau minum flavanol yang mana ini sebenarnya boleh kok Bumi ya. Yang original boleh, yang sweet boleh, DTM juga boleh. Cuman memang kalau boleh saya menganjurkan pada kasus seperti ini, sebaiknya konsumsinya yang original dikombinasi dengan DTM. Karena kan pada kasus seperti ini sebenarnya dari stroke-nya sendiri aja berarti kan artinya sudah ada penyempitan pembuluh darah. Alias terus juga ditambah nih kebetulan sudah ada diabetes juga. Ada diabetes dan sepertinya diabetesnya sendiri pun sudah mulai ada komplikasi. Makanya nih sudah mulai ada komplikasi ke arah neuropati ya, yaitu makanya tadi ada katanya kan kesemutan ya. Nah, ini sebenarnya mengartikan bahwa sebenarnya selain sudah mulai ada penyempitan pembuluh darah di otak yang sehingga menyebabkan stroke, tapi basically juga pada pembuluh darahnya secara keseluruhan sendiri itu sudah mulai banyak plak-plak
gitu ya, sudah mulai banyak plak, sudah mulai banyak penyempitan-penyempitan, dan bahkan pada dinding-dinding pembuluh darahnya sendiri, endoteliumnya itu sudah banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga biasanya kalau seandainya konsumsinya hanya original aja, nggak begitu efektif gitu, nggak begitu efektif, sehingga kita membutuhkan tambahan arginine yang ada di DTM supaya membantu untuk si DTM-nya ini si arginine-nya ini bisa diubahkan terlebih dahulu menjadi nitric oxide supaya bisa membuat pembuluh darah itu lebih elastis terlebih dahulu gitu, bisa kebuka dulu. Nah, sambilan nanti flavanolnya yang akan merangsang regenerasi sel-sel endotelium yang rusak tadi supaya bisa lebih baik gitu ya, seiring sementara ditangani dulu nih untuk pelebaran pembuluh darahnya oleh arginine gitu. Karena kan memang untuk regenerasi sel-sel endotelium juga kan nggak bisa instan, butuh waktu. Makanya dari hasil riset pun biasanya memang sekitar 30 hari lah ya. 30 hari ya kita mengkonsumsi kokoflavanol itu sudah mulai ada perbaikan dalam jumlah produksi nitric oxide. Nah, sementara jumlahnya masih kurang, itu biar dihandle oleh oleh arginine terlebih dahulu yang ada di DTM. Nah, nanti dikombinasi dengan yang original supaya untuk semakin nge-boosting lagi. Gitu ya, semakin nge-boosting lagi untuk regenerasi dan juga perbaikan-perbaikan dari sisi yang lain ya, seperti untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin ya, terus juga untuk lebih membuat aliran darah juga jadi lebih lancar dengan membuat darah jadi lebih encer, sehingga ini juga bisa keseluruhannya tercover perannya gitu. Jadi nggak cuman sebelah-sebelah aja tapi secara keseluruhan tercover. Nah, untuk dosisnya memang minimal adalah 15 gram. Jadi boleh dikonsumsi, contohnya originalnya 10 gram, ditambahkan dengan 1 saset DTM. Nanti mulai dari situ, kalau kira-kira kurang, nanti boleh ditambahkan dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Ya? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia, Bapak Ibu itu juga termasuk tadi ya salah satu komplikasi yang tadi Dokter Winda jelaskan dari diabetes itu bisa ke neuropati ya dok ya, efeknya Ya. nanti itu bisa kesemutan ya. Pastikan Bapak Ibu untuk yang sudah terlanjur terkena diabetes, pastikan untuk selalu mengontrol kadar gula darahnya supaya tidak muncul komplikasi-komplikasi lainnya. Baik, begitu tadi Bu Mia jawaban dari Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bu. Baik, selanjutnya ada dari Bu Berta. Selamat malam Dokter Winda. Saya Bu Berta dari Papua nih. Wow. Waktunya juga sama nih ya dok ya kayaknya Kita sama Dokter sama, Winda tadi ya. nih. Ya. Sama-sama malam juga ya. Kalau ibu yang sudah beberapa kali abortus dan ingin hamil lagi, berapa gram flavanol yang harus diminum sehari dan berapa lama untuk dikonsumsi? Terima kasih. Iya. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, kebetulan kan sudah beberapa kali ya terjadi abortus. Sebenarnya sih baiknya dicari tahu dulu. Ya, dicari tahu selama ini kemarin itu penyebab abortusnya itu karena apa? Gitu. Karena takutnya penyebab abortusnya itu gara-gara toksoplasmosis atau mungkin karena rubella. Nah, kalau itu kan harus ditangani dulu untuk torch-nya gitu kan. Nah, itu kalau karena itu bisa menjadi salah satu komplikasi dari infeksi torch gitu. Jadi mungkin dicari tahu dulu ya, kalau bisa sih dicari tahu dulu itu karena apa yang kemarin-kemarin terjadi abortusnya. Nah, kalau seandainya bukan karena akibat dari suatu infeksi, mungkin ibaratnya mungkin karena kan bisa juga ya karena si ibunya kecapean atau ada kemarin sempat terjatuh ya, atau ibunya kadang-kadang ada juga beberapa yang karena ibunya malnutrisi juga bisa
Ya, bisa macam-macam penyebab abortus sebenarnya. Nah, coba itu nanti ditelaah, tapi itu boleh kok tetap konsumsi kokoaflavanol. Tapi baiknya yang konsumsi berdua ya, jadi nggak cuma ibunya aja, bapaknya juga. Kalau yang untuk ibunya itu konsumsinya itu sebaiknya kalau yang original itu 10 gram ya, original 10 gram, lalu atau yang DTM 2 saset setiap hari. Nah, itu dikonsumsi terus ya, minimal 3 bulan. Ya, minimal 3 bulan, terus diteruskan, bahkan nanti kalau seandainya sudah terjadi kehamilan pun, tetap dilanjutkan konsumsi kokoaflavanolnya ya, karena untuk menjaga potensi-potensi di masa-masa kehamilan yang kemarin-kemarin mengakibatkan terjadinya abortus. Jadi supaya untuk mencegah juga. Jadi supaya memastikan aliran darah ke janin juga bagus, nutrisi untuk janin juga cukup gitu ya, jangan terganggu dengan yang lain-lain sampai akhirnya nanti bisa abortus juga. Kalau untuk yang suaminya itu bisa kombinasi ya. Konsumsinya bisa original atau DTM sama dosisnya dengan si ibu, tapi ditambahkan dengan flavanomen setiap 2 hari sekali. Gitu ya. Atau gampangnya sih rumusnya ganjil genap ya. Setiap tanggal ganjil itu tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, 7, 9, 11 itu minumnya 2 DTM atau original 10 gram. Nah, setiap tanggal genap itu tanggal 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, itu minumnya paginya DTM 1 saset atau original 5 gram, lalu nanti sorenya minum 1 saset flavanolmen. Ya, nanti itu sama-sama ya, sama-sama minumnya minimal 3 bulan. Nah, kalau bisa nanti berhubungan juga ya, berhubungan di masa subur. Ingat, walau bagaimanapun tidak akan terjadi kehamilan kalau nggak ada sel ovumnya. Ya, sel sperma kan selalu ada tiap hari. Ya, cuman sel ovum itu nggak selalu ada, dia ada siklusnya. Dan biasanya kalau dia sudah keluar, ya sudah matang dan keluar, itu dia cuma bisa bertahan 24 jam aja untuk dibuahi oleh si sel sperma. Nah, jadi kalau seperti ini, makanya penting tahu kapan masa subur. Nah, salah satu cara juga untuk membantu memperkirakan kapan sebenarnya masa subur kita, bisa dengan melakukan yang namanya OVU test ya. Itu dia tesnya, itu alat tesnya itu sama aja kayak alat tes kehamilan ya, sama seperti alat tes kehamilan. Jadi tes urin aja nanti ya, semakin mendekati nih, makin di tengah-tengah masa suburnya, perkiraan ini kayaknya udah mulai masuk nih masa subur, tes aja urinnya setiap hari. Sampai nanti biasanya di awal-awal dia masih 1 garis aja. Sampai nanti 2 garis, baru berhubungan. Ya. Jadi dalam begitu nanti dapat 2 garis, batas waktunya berarti kurang dari 24 jam harus berhubungan. Supaya bisa terjadi pembuahan. Ya. Gitu. Tapi harus nggak boleh stres ya, dijaga makannya, kurang-kurangin tadi tuh alkohol, terus rokok ya. Jadi supaya dari kitanya juga lebih sehat, dibantu dengan kokoaflavanol untuk menjaga kualitas dari sel telur dan juga sel spermanya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Berta di Papua ya, Bu. Terima kasih sudah mengikuti Zoom, walaupun di sana juga sudah malam ya, Dok ya. Waktunya Iya, sama sama-sama seperti kalau Dok. kita Oke, udah mau ini jam 11. oke. Selanjutnya ada dari Bu Yance. Pertanyaannya juga sama nih, Dok, tentang program kehamilan. Selamat malam Dokter Winda, kalau yang belum punya momongan sudah 7 tahun, keduanya sudah diperiksa, semuanya bagus. Kalau mau minum flavanol gimana Dok caranya? Saya bantu untuk share ganjil genapnya ya Dok ya. Mungkin ini juga Boleh, untuk tadi boleh. Bu Berta dan juga Bu Yanja ya. Silakan Dokter. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya sama sih kayak tadi ya, yang jawaban saya untuk Bu Berta. Jadi kalau untuk wanitanya
itu sama minumnya ya. Kalau nggak DTM 2 saset setiap hari atau original 10 gram. Nah, gimana nih kalau seandainya yang prianya? Kalau yang prianya ini dia, bisa ikutin seperti ini ya. Seperti ini, jadi ada tanggal ganjil dan genap. Setiap tanggal ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Pokoknya kayak kita ini deh, kayak kita ganjil genap plat mobil ya. Pokoknya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu minumnya 2 DTM. Kalau ini kan kebetulan karena kita sudah ada paket treatmentnya ya. Paket treatmentnya itu bisa konsumsinya 2 DTM. Atau kalau mau pakai sukanya yang original boleh juga ya. Jadi boleh 2 DTM atau 10 gram original. Nah, setiap tanggal genapnya itu konsumsinya itu tanggal genap itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Nah, itu bisa minumnya pagi 1 DTM atau kalau mau yang original 5 gram, bisa tolong bantu di mute ya. Nah, lalu untuk sorenya, ya sore ke malam itu bisa mengkonsumsinya 1 saset men. Ya, dijaga seperti ini, lakukan treatmentnya minimal 3 bulan. Ya, jangan lupa dengan tambahan-tambahan yang tadi yang lain ya. Dijaga stresnya, dihindari dulu ya. Kurang-kurangin deh minum alkohol, merokok, jaga berat badan, ya istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk rutin melakukan hubungan intim di masa subur ya. Untuk tahu masa subur bisa lakukan yang namanya OVU test ya. Lakukan OVU test, pengecekan kira-kira kalau umpamanya sudah semakin mendekati masa subur bisa tuh ya lakukan OVU test untuk memastikan kapan tepatnya masa suburnya. Nah, begitu nanti dia garis 2 baru langsung deh hubungan intim ya, supaya kemungkinan terjadinya kehamilan jadi lebih besar lagi. Ya, semoga takcer. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, itu dia Bu Berta dan juga Bu Yance ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Bu Berta. Kalau ada ibu lansia yang terjadi penebalan pada dinding uterus sesuai hasil USG oleh dokter spesialis kandungan, bisa konsumsi flavanol? Oh bisa dong. Kalau untuk konsumsi flavanolnya sendiri sebenarnya tidak hanya karena ada penebalan pada dinding uterus ya, tapi memang menjaga kesehatan secara keseluruhan gitu. Jadi nggak hanya untuk dinding uterus aja, tapi secara keseluruhan. Nah, jadi di sini sebenarnya kita juga jadi satu hal yang perlu kita pahami, flavanol itu dia bukan obat untuk penyakit yang spesifik ya, suatu penyakit spesifik. Nanti kalau kayak gitu nanti teman-teman malah bingung. Jadi sebenarnya flavanol ini untuk apa sih, kok buat ini bisa, buat itu bisa, ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi dia tuh buat apa aja bisa. Akan nanti disesuaikan oleh kebutuhan tubuh kita masing-masing. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, ya tubuh kita sebenarnya butuhnya apanya, gitu. Yang lagi butuh apa, nanti itu akan menjadi peran dari si flavanol sendiri untuk mengerjakan. Jadi kita nggak bisa nge-setting seperti contohnya pada kasus ini, ya. Si ibu lansia ini dia mengalami penebalan pada dinding uterus. Kok kalau flavanol bisa bekerja di sana? Bisa, ya, bisa membantu di sana. Tapi apakah akan langsung bekerja di sana? Belum tentu. Karena akan tergantung dari kondisi ibu tersebut, mana yang akan lebih dahulu memerlukan cocoa flavanol. Dan ini juga nanti akan tergantung dosis dari konsumsi flavanolnya seberapa banyak. Karena nanti kan semakin banyak yang bermasalah di dalam tubuh, ya berarti akan semakin banyak harus dapat bagian flavanolnya gitu kan, dibagi-baginya jadi lebih banyak. Kalau kita minumnya sedikit, ya bisa nggak cukup gitu. Makanya sering ada beberapa yang merasa, oh saya minum flavanol nggak ada rasanya ya, kedikitan gitu, nggak cukup ternyata untuk kebutuhan tubuh
teman-teman. Jadi memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Dan seperti kasus ini, kebetulan udah lansia, saya anjurkan minimal, kalau mau minum yang original, minimal 10 gram. Kenapa? Karena pasti sudah punya masalah pada pembuluh darah juga. Dan kalau sudah ada masalah pada pembuluh darah, sirkulasi darah jadi nggak lancar. Kalau sirkulasi darah nggak lancar, gimana mau nutrisi-nutrisi tersebut nyampe ke organ-organ yang membutuhkan. Maka yang paling pertama adalah dibuka dulu salurannya. Supaya apapun yang lewat bisa sampai ke tempat tujuan. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan, baru bisa bekerja dengan baik. Nah, ini tinggal dipastikan aja, ya, dosis yang dikonsumsi cukup. Mulai dari untuk membuka jalan, sampai untuk bekerja di tempat tujuannya, ya. Jadi nanti bisa dimulai dari 10 gram terlebih dahulu. Nanti kalau kira-kira masih kurang, bisa ditambahkan secara bertahap, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Bu, untuk pertanyaan kedua dari Bu Berta. Oke, baik. Waktunya juga sudah jam 9 nih, Dok. Teman-teman yang di Korea juga pastinya ingin istirahat ya untuk trip atau jalan-jalan besok ya. Harus menyiapkan fisik yang lebih kuat, yang lebih eh, sehat dan juga pastinya semangat ya untuk menyambut besok. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin disampaikan, Dok. Oke, saya sih cuman ngingetin lagi aja buat teman-teman ya. Terus konsumsi cocoa flavanolnya dan terus sebarkan ke siapapun yang teman-teman kenal akan manfaat dari flavanol karena banyak banget ternyata manfaatnya. Gak cuman dari sisi kesehatan aja, tapi bisa dapat bonus juga finansial. Dan itu enak banget, bahkan kalau seandainya bisa achieve, bisa dapat bonus jalan-jalan kan? Hanya dari dengan flavanol aja bisa dapat semuanya. Jadi mulai dari sekarang, mulai minum dulu sendiri, rasakan manfaat ya, dan sharing ke siapa saja. Oke? Selamat menikmati dan selamat hidup. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, tentunya Bapak Ibu nggak akan nyesel ya kalau misalnya bergabung di bisnis FAI. Selain dapat sehatnya juga pastinya akan banyak dapat senang-senangnya ya. Jadi seperti yang kita tahu ya manfaat kokoa ini kan bisa memberikan efek rasa senang ya, bisa menekan hormon stres. Di samping itu juga bisnisnya juga sangat menyenangkan ya. Oke, baik Bapak Ibu kita ketemu lagi di minggu depan ya Dok ya dengan topik yang sangat menarik tentunya. Kalau begitu, selamat beristirahat untuk teman-teman yang ada di Korea ya. Semoga jalan-jalannya dan liburannya menyenangkan dan pastikan untuk selalu menjaga kesehatan karena di sana cuacanya lagi -7 ya dok ya. Lagi dingin banget itu. Oke, baik kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Selamat istirahat. Bye-bye. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat Terima istirahat. kasih dokter. Terima kasih dokter Winda. Happy holiday. Thank you. Dokter Terima Winda. kasih, Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih, Dokter Winda. Fighting.